diangkat jadi pahlawan ya seharusnya itu Datuk Karama itu yang pantas karena beliaulah yang duluan masukkan Islam di Palu, yang menyampaikan Islam di Palu sampai saat ini Palu menjadi daerah yang luar biasa terhadap Islam gitu. Apalagi sejarah Al-Khairot ya, sejarah Al-Khairot yang saya tahu itu Al-Khairot itu nggak didirikan oleh satu Habib Al-Idris sekarang yang guru tua yang dibilang dia yang mendirikan Al-Khairot itu sebenarnya itu kalau lihat sejarah awalnya itu kan mereka rubah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas. Tentang pahlawan guru tua yang digembor-gemborkan oleh Mbak Alawi untuk dijadikan pahlawan di negeri kita tercinta ini. Kalau menurut saya sih sepertinya terlalu terlalu ceroboh dan juga pemerintah yang mendukung tentang pengangkatan pahlawan untuk guru tua itu terlalu sempit dalam sejarah yang mereka miliki gitu loh. Karena di Palu sendiri ada seorang ulama besar yang bernama Datuk Karama, itu adalah ulama dari Minangkabau, yang dimana beliau ini mengislamkan kebanyakan raja yang ada di Palu di saat itu. Bukan hanya masyarakat saja. Raja-raja di Palu itu diislamkan sama beliau. Asli pribumi dari Minangkabau. Itu. Kalau berarti duluan. Iya, duluan si Datuk Karama ini duluan masuk ke Minangkabau, dan di mana orang-orang sana raja-rajanya di saat itu masih banyak yang menyembah agama leluhur, menyembah matahari dan yang lainnya. Itu sejarah di Palu. Jadi hadirnya si Datuk Karama ini mendakwai kerajaan-kerajaan, sebagian raja di Palu itu banyak yang masuk Islam di saat itu. Jadi kalau menurut saya yang pantas untuk diangkat jadi pahlawan ya seharusnya itu Datuk Karama itu yang pantas karena beliaulah yang duluan masukkan Islam di Palu, yang menyampaikan Islam di Palu sampai saat ini Palu menjadi daerah yang luar biasa terhadap Islam gitu. Jadi kalau bilang guru tua yang baru datang dari Hadramaut, lahir di Hadramaut, terus tiba-tiba diisbat, terus diangkat, tahun berapa dia jadi warga negara Indonesia, terus tahun berapa dia ini tiba-tiba diangkut jadi pahlawan, menurut saya itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tidak logis sama sekali. Itu nggak sehat lah dalam bermain. Dan ini dalam masalah ini menurut saya ini mungkin ada sesuatu dari Ba'alawi ini agar karena mereka sudah mau rungkat, memaksakan diri keturunan mereka harus jadi pahlawan biar mereka dianggap lagi di negeri ini. Sepertinya itu yang mereka perjuangkan. Makanya kalau ada dari, saya juga sayang sekali ya gubernurnya juga ikut membela segala macam. Padahal ada tokoh ulama duluan yang ada di Palu itu yang menyampaikan Islam, mereka bisa tutup mata gitu loh. Sangat disayangkan. Apalagi juga gubernur, terus apalagi ya wakil MPR ya. Ya, Bapak Archandra. Iya, wakil MPR-nya juga ikut membela, padahal jelas. Apalagi dia merembetnya lagi, larinya bila mengatakan mengislamkan daerah timur lah, dia berdakwah di timur. Menurut saya itu nggak masuk akal. Nggak masuk Gimana akal. itu? Apalagi kalau bagian timur, bagian Kupang, Adonara, apa segala macam itu yang menyampaikan Islam malah nggak ada sama sekali dari keturunan Ba'alawi atau keturunan Arab lah secara umum. Yang menyampaikan Islam di bagian timur itu adalah ulama dari Palembang.
Itu namanya Hmm. Sultan Mananga yang datang ke NTT nikah dengan ratu dari Sang Haji. Gitu loh. Makanya keluarga si ratu ini masuk Islam. Setelah itu Islam pun menyebar di NTT. Nggak ada sangkut pautnya sama Ba'alawi. Sama halnya juga di Palu itu. Itu orang ulama dari Minangkabau yang bernama Datuk Karamah mendakwai raja-raja di Palu masukkan Islam sampai sekarang menyebar Islam itu. Nggak ada sangkut pautnya dengan Ba'alawi ini. Mereka hanya memaksakan diri saja. Gitu loh. Hmm. Apalagi sejarah Al-Khairot ya. Sejarah Al-Khairot yang saya tahu itu, Al-Khairot itu nggak didirikan oleh satu Habib Al-Idris sekarang yang guru Al-Idris. tua yang dibilang dia yang mendirikan Al-Khairot itu sebenarnya itu kalau lihat sejarah awalnya itu kan mereka rubah semua. Wah, menarik itu. Iya, mereka rubah semua itu. Yakin saya kalau seandainya Terjawan di Palu itu jujur, nggak mungkin mereka mengatakan Al-Khairot didirikan oleh guru tua. Karena sejarah Hmm. Al-Khairot itu bukan hanya guru tua di dalamnya. Ada uh, orang Yaman dari Masyekh juga yang ikut adil dalam pembangunan Al-Khairot itu. Masyayikh Bukan itu guru artinya tua aja. non Balawi ya. Non Ba'alawi ada. Terus dari ulama-ulama pribumi juga yang dari yang keturunan dari Minangkabau tadi yang saya ceritakan itu juga ada. Datuk Tapi nggak Karamah. tahu di Google sekarang ini semua Al-Khairat mutlak yang mendirikan adalah guru tua. Itu nggak masuk akal bagi saya. Kalau di NTB apakah ada Al-Khairat, Bang Nasab? Kalau di NTB, wallah alam saya belum pernah dengar sih. Oh, belum pernah dengar ya. Tapi Iya. apakah ini karena saya kenalnya sama Bang Nasab ya, apakah di Indonesia Tengah atau Timur itu nama dan jasa guru tua itu terkenal begitu? Kalau di bagian timur di Kupang di daerah-daerah timur nggak ada. Pokoknya nggak ada Ba'alawi yang di sini yang maksudnya namanya itu seakan-akan dia yang paling berjuang nggak ada. Malahan yang Hmm. terkenal di timur itu teman-teman yang terkenal di timur itu malahan tadi itu Sultan Mananga namanya. Orang dari Palembang, pribumi asli datang berbisnis ke NTT, jatuh cinta dengan keturunan Raja Sang Haji, nikah dengan keturunan Sang Haji itu, maka si Raja Sang Haji pun ikut masuk Islam dan NTT pun sebagian NTT dari Solor segala macam itu masuk Islam. Tahu saya Oke, begitu. baik. Ya. Baik, Jadi nggak terima ada sama kasih. sekali bilang bagian timur itu yang berjuang si guru tua nggak ada. Nggak ada. Hmm. Coba datang ke timur bilang guru tua ini berjuang untuk Islam. Gimana, Nggak gimana? tahu saya kenapa. Saya bingung kenapa sih? Kenapa Ba'alawi itu mencaplok segala sesuatu itu harus Ba'alawi gitu loh. Kenapa? Ada apa dengan Ba'alawi ini? Kalau tinggal rungkat-rungkat aja sih. Gak usah main toko-tokoan lah. Kalau kayak Menarik. gitu loh. Gak usah kalau rungkat ya udah rungkat aja. Gak usah main toko-tokoan lagi. Apalagi sekarang Ya. di Palu itu kan ada bandara itu yang dinamakan Al-Idris juga itu kan atas nama guru tua. Itu disahkan di tahun 2013. Sedangkan yang 14. memberi nama itu adalah 14 ya, tahun Ya. 2014. Sedangkan yang memberi nama itu adalah Presiden Soekarno kan yang memberi nama itu. Hmm. Oh, tiba-tiba dirubah. Bagaimana ceritanya? Hmm. Ya, Kalau urgensinya menurut juga apa? saya kalau bandara itu dirubah, Bandara Palu, Datuk Karama mungkin masuk akal. Karena orang pertama yang berjasa di Palu itu yang memberikan terang menerang orang Palu adalah Datuk Karama itu. Raja loh dia kasih masuk Islam bukan masyarakat. Rajanya dulu dipegang sama dia baru masyarakatnya diislamkan. Bayangin itu. Atau Raja Tombolo Tutu. Itu kan juga ada ya. Masa siapa ini si guru tua raja-raja Palu sudah masuk Islam, sebagian masyarakat yang hebat-hebat masuk Islam tiba-tiba datang
dia datang menyebarkan al-khairat, taruhlah dia mengatakan dia yang menyebarkan al-khairat, walaupun itu banyak orang yang di dalam al-khairat, tapi di atas namakan dia lah ya, Tiba Alawi ini satu guru tua. Pertanyaan saya, masa orang sudah jadi muslim semua, raja-raja di Palu, masyarakat-masyarakat hebatnya sudah jadi raja, ya jadi muslim semua, tiba-tiba yang jadi pahlawan si guru tua, masuk akal nggak sih? Ya. Kalau menurut saya nggak masuk akal. Ini kalau sampai ada seperti ini di negeri kita, berarti kita termasuk orang yang durhaka terhadap pahlawan kita yang ada di Indonesia. Kita mengambil orang yang baru datang kemarin, kita lupakan orang-orang hebatnya kita di Indonesia. Jadi menurut saya itu nggak masuk akal. Jangan jadi orang yang durhaka lah. Baru jadi wakil MPR, baru jadi gubernur saja, sudah sok-sokan melupakan jasa-jasanya pribumi yang mereka berjuang untuk Palu, untuk Indonesia Timur. Angkat manusia yang baru datang kemarin dari Hadramaut, lahir di Hadramaut lagi. Diakui dia punya status kewarganegaraan 2000 berapa? Ya, baru tahun kemarin. Tahun kemarin diakui warga ini kewargaan Indonesia. Baru mau diangkat jadi pahlawan. Ini otak-otaknya kemana gitu loh? Sehat nggak sih? Ya. Saya kalau nggak takut ini ditangkap, saya mau bilang monyet juga sebenarnya. Tapi saya nggak bilang orangnya loh ya. Ya. Baik, Bang Nasab. Saya Jangan bilang orang loh ya. Nanti di framing lagi bilang guru tua saya manggil monyet. Saya nggak ngomong loh ya. Ya. Maksudnya kalau kita melupakan sejarah-sejarah kita, orang-orang yang berjasa di negeri kita, tiba-tiba orang baru ya, termasuk kita memang punya pemikiran monyet gitu aja maksud saya begitu. Ya. Saya nggak mengatakan satu orang. Ya. Itu dari saya teman-teman, silakan dilanjut.